Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fonemis, yaitu asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Sebelum itu, adapun tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fausia dengan NIM 2305001501012. Yang pertama, asimilasi dan disimilasi fonemis. Asimilasi fonemis adalah perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Asimilasi fonemis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu total, partial, kontak distan, dan regresif progresif. Asimilasi total adalah perubahan bunyi menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Asimilasi partial adalah perubahan bunyi dengan mengkusisi beberapa ciri bunyi yang diikuti, tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Asimilasi kontak adalah perubahan bunyi yang terjadi pada bunyi yang berdekatan. Asimilasi distan adalah perubahan bunyi yang terjadi pada bunyi yang berjarak. Asimilasi regresif adalah perubahan bunyi dengan bunyi yang lebih awal menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. Dan yang terakhir, asimilasi progresif, yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang lebih akhir mengikuti bunyi yang mendahuluinya. Contoh asimilasi fonemis adalah sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi total kontak regresif, yaitu contohnya oktoh dalam bahasa Latin menjadi oktoh dalam bahasa Italia, yang dalam arti bahasa Indonesia yaitu kata 8. Yang kedua, asimilasi partial kontak regresif. Contohnya kata minbar dalam bahasa Arab menjadi mimbar dalam bahasa Indonesia, yang artinya podium atau tempat ceramah. Yang terakhir, asimilasi total distan regresif. Dalam bahasa Proto-Indo-Eropa yaitu kata pengwe menjadi wingwe dalam bahasa Latin, yang dalam bahasa Inggris artinya to cook. Disimilasi fonemis adalah perubahan bunyi yang mengakibatkan dua bunyi yang sama atau mirip menjadi berbeda. Disimilasi fonemis adalah proses yang berlawanan dengan asimilasi, karena dalam disimilasi huruf yang berlainan disamakan, sedangkan dalam asimilasi huruf yang berlainan disamakan. Contoh disimilasi fonemis adalah sebagai berikut. Yang pertama, disimilasi kontak regresif. Contohnya kata chimney dalam bahasa Inggris menjadi chimney, yaitu dialek English yang dalam kata Indonesia yaitu cerobong asap. Yang kedua, disimilasi kontak progresif, yang dalam bahasa Arab disebut absah menjadi absah dalam bahasa Indonesia, yang artinya kata sah. Yang contoh terakhir, disimilasi distan progresif, dalam bahasa Sanskerta disebut sajana menjadi sanyana dalam bahasa Indonesia, yang artinya sopan. Selanjutnya, penambahan fonem. Penambahan fonem adalah proses yang terjadi ketika suatu morfem mengalami perubahan bunyi dengan menambahkan fonem tertentu karena berhubungan dengan morfem lain. Penambahan fonem dapat mempengaruhi arti, golongan, atau fungsi kata yang terbentuk.
Misalnya penambahan fonem N pada men tambah tulis menjadi menulis dapat mengubah arti kata dari alat untuk menulis menjadi melakukan kegiatan menulis, serta mengubah golongan kata dari nomina menjadi verba. Penambahan fonem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada vokal. Penambahan fonem vokal yaitu penambahan fonem yang berupa vokal baik monoftong maupun diftong. Contohnya kata baca menjadi bacaan, kata kota menjadi kotaan, kau menjadi kaulah, dan kata rai menjadi railah. Yang kedua, konsonan. Penambahan fonem konsonan yaitu penambahan fonem yang berupa konsonan baik aklusal, frikatif, afrikat, nasal, lateral, vibrat, atau semivokal. Contohnya dari kata tulis menjadi menulis, dorong menjadi mendorong, bawa menjadi membawa, dan lari menjadi berlari. Dan yang terakhir kata glotal. Penambahan fonem glotal yaitu penambahan fonem yang berupa glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan dari penyempitan atau penutupan pita suara. Contohnya dari kata raja menjadi kerajaan, terka menjadi terkaan, pulau menjadi kepulauan, dan temu menjadi pertemuan. Penambahan fonem dapat terjadi karena beberapa alasan. Seperti yang pertama, penambahan fonem ng karena pertemuan morfem men dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku kata, misalnya men tambah bom menjadi mengebom, men tambah cat menjadi mengecat. Yang kedua, penambahan fonem karena pertemuan morfem akhiran an, kean, tenan, peran dengan bentuk dasar yang berakhir dengan vokal a. Misalnya akhiran an tambah terkah menjadi terkaan, kean tambah raja menjadi kerajaan. Yang ketiga ada penambahan fonem w karena pertemuan morfem kean, penan, peran dengan bentuk dasar yang berakhir dengan vokal u, o, aw, atau misalnya kean. Misalnya kean tambah pulau menjadi kepulauan, peran tambah temu menjadi pertemuan. Yang terakhir ada penambahan fonem n karena pertemuan morfem men dengan bentuk dasar yang berawalan t, d, s, misalnya men tambah tulis menjadi menulis, men tambah dorong menjadi mendorong. Kita masuk di materi metatesis. Metatesis adalah perubahan posisi dari bunyi atau suku kata dalam sebuah kata atau kalimat. Metatesis dapat terjadi antara bunyi atau suku kata yang berdekatan atau yang tidak berdekatan. Metatesis dapat mempengaruhi bentuk dan makna dari kata-kata dalam bahasa. Metatesis juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keindahan atau kefasihan dalam berbahasa. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut tentang metatesis. Yang pertama, metatesis berdekatan adalah metatesis yang terjadi antara bunyi atau suku kata yang bersebelahan. Contohnya adalah perubahan dari anemone menjadi anenome atau dari cavalry menjadi calvary. Metatesis berdekatan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesalahan pengucapan, penyesuaian dengan pola bahasa, atau perubahan historis. Yang kedua ada metatesis tidak berdekatan, yaitu metatesis yang terjadi antara bunyi atau suku kata yang terpisah oleh bunyi atau suku kata lain.
Contohnya adalah perubahan dari bahasa Latin parabola menjadi bahasa Spanyol palabra, atau dari bahasa Latin miraculum menjadi bahasa Spanyol milagro. Metatesis tidak berdekatan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti asimilasi, disimilasi, atau pengaruh bahasa lain. Yang ketiga, ada metatesis dapat mempengaruhi bentuk dan makna dari kata-kata dalam bahasa. Contohnya adalah perubahan dari axe menjadi axe atau dari beard menjadi breed dalam bahasa Inggris. Metatesis dapat menyebabkan perbedaan antara bentuk lisan dan tulisan, antara dialek atau ragam bahasa, atau antara bahasa-bahasa yang berkerabat. Yang terakhir, ada metatesis juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keindahan atau kefasihan dalam berbahasa. Contohnya adalah penggunaan metatesis oleh Dionysius dari Halicarnassus, seorang sejarawan dan ahli retorika Yunani kuno, yang menulis ulang teks-teks klasik dengan mengubah urutan kata dan kalimat untuk membuatnya lebih alami dan menarik. Metatesis juga dapat digunakan sebagai salah satu unsur gaya bahasa seperti dalam puisi, lagu, atau humor. Kita masuk ke monoftongisasi dan diftongisasi. Monoftongisasi dan diftongisasi adalah dua proses fonetik yang berkaitan dengan perubahan bunyi vokal dalam bahasa. Monoftongisasi adalah perubahan dari vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Monoftong adalah bunyi vokal yang dihasilkan dengan kualitas artikulasi alat bicara yang konsisten dan tetap. Monoftongisasi adalah proses perubahan dua bunyi vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Contoh monoftongisasi dalam bahasa Indonesia adalah perubahan bunyi AI menjadi E, AU menjadi O, dan EU menjadi E. Monoftongisasi dapat mempengaruhi makna kata, misalnya antara ramai, yaitu banyak orang, dan rame yang artinya keramaian, atau antara petai, yaitu sejenis sayuran, dan pete atau sejenis buah. Monoftongisasi terjadi karena beberapa faktor, antara lain pengaruh bahasa daerah, kebiasaan berbicara, kemudahan pelafalan, dan perubahan aturan ejaan. Diftongisasi adalah sebaliknya, yaitu perubahan dari vokal tunggal menjadi vokal rangkap. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang diftongisasi. Diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Contoh diftongisasi dalam bahasa Indonesia adalah perubahan bunyi O menjadi AU, E menjadi AI, dan I menjadi EI. Diftongisasi terjadi karena beberapa faktor, antara lain pengaruh bahasa asing, penekanan intonasi, variasi gaya bahasa, dan penambahan imbuhan. Diftongisasi dapat mempengaruhi makna kata, misalnya antara kata tempat tinggal dan kauta yang dalam artinya mengambil, atau antara benda yaitu objek dan bainda yang artinya berbeda. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Perubahan fonemis adalah perubahan yang terjadi pada fonem atau bunyi bahasa yang berpengaruh pada makna kata atau kalimat. Perubahan fonemis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konteks, lingkungan, atau tujuan tertentu.
Perubahan fonemis adalah fenomena linguistik yang menunjukkan variasi dan dinamika bahasa. Perubahan fonemis dapat mempengaruhi makna, ejaan, dan pelafalan bahasa. Perubahan fonemis juga dapat mencerminkan identitas, gaya, dan tujuan penutur bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.